In our daily rush, life's relentless drive, a call emerged to stand for greater causes. Be there, be present in all that you are. God's call isn't for the ready, but for those who respond to the call. Take a stand now, make your choice, and let your journey start. Decide this moment, embrace it with heart. In answering the call, your path begins to be revealed. In God, there's a future, a purpose, a new beginning. But grace was given to each one of us according to the measure of Christ's gift. Ephesians 4, verse 7. He doesn't seek the equipped, but equips whom He calls. In His plan, each one fits, no matter how small. Welcome. Saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat anugerah-Mu, buat pertolongan-Mu. Sampai pada saat ini Tuhan, kami memuji membesarkan nama-Mu. Kami percaya kepada kami pada pagi hari ini hanya jadi di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Mari saudara angkat tangan kita memuji Tuhan bersorak-sorak buat Tuhan kita. Kau yang terhebat, aku
sorak-sorai kemuliaan buat nama Tuhan. Masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Berikan senyum samping kanan kiri. Dia yang terhebat, dia yang berkuasa dalam hidup kita semuanya. Mari saudara, kita lebih lagi dekat dengan Tuhan kita. Karena hanya dekat Dialah
kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlu Kau Tuhan, kami
kasih-Mu yang melembutkan setiap hati kami, kasih-Mu yang mengubah setiap hidup kami Tuhan. Ajar kami lebih lekat lagi bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam
setiap kami, melawat setiap kami, memanggil setiap nama kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Hosana, hosana, hosana Yesus. Mulia namamu Tuhan, kudus namamu Yesus. Kudus, kuduslah kau Tuhan. Hosana. Hosana, hosana. Mulia namamu Yesus. Agung namamu, besar kasih-Mu Tuhan, tak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hosana, hosana, haleluya. Syukur Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu atas setiap hidup kami Tuhan. Kami percaya setiap kami Tuhan. Setiap kami Tuhan. Engkau memilih setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Siapa kami Tuhan? Siapa kami Yesus? Tapi Engkau memilih kami. Kami kotor. Kami gak layak. Tapi Engkau memilih kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau Roh Kudus yang bekerja. Engkau Roh Kudus yang berbicara. Kuasa lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Bila Tuhan isi hati-Mu boleh disampaikan Tuhan. Hidup kami diubahkan. Hidup kami semakin dibenarkan di dalam Engkau. Hidup kami semakin berkenan di hadapan. Terima kasih Yesus, kami mau buka mata kami. Kami mau buka telinga kami mau buka mata rohani kami Tuhan. Kami mau buka pikiran kami hanya untuk Engkau, hanya untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami mau sambut firman-Mu, amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Ada semangat Tuhan, ada sukacita, amin. Amin. Pagi ini saya mau sharing, saya mau berbagi tentang kisah seorang Rahab. Dari mana kita diambil? Siapakah seorang Rahab? Rahab adalah seorang pelacur
di dalam kisah Yosua 2 ayat 1 sampai 2. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab. Lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukannya kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini. Ayat 3, maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke suatu rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Di ayat 1 tadi dikatakan, Yosua memerintahkan 2 pengintai. Kemudian mereka langsung pergi ke rumah Rahab, dikatakan ya. Pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab. Berarti bukan Rahab yang mengajak mereka masuk, bukan Rahab yang mengundang mereka masuk, tetapi Tuhan sudah memilih Rahab untuk menjadi tempat persembunyian dari 2 pengintai itu, saudara. Tuhan memilih seorang Rahab, seorang perempuan sundal, untuk 2 pengintai itu bersembunyi. Kemudian dikatakan Rahab itu, kenapa kok Rahab dipilih? Yosua adalah pengintai juga yang dikirim oleh Musa, 12 pengintai yang dikirim oleh Musa pada waktu akan meruntuhkan tembok Yeriko. Jadi Yosua sudah tahu bagaimana dia dikirim sebagai pengintai. Dan tentu kita percaya Yosua adalah seorang yang punya strategi, nggak asal jalan. Nah itu, dia memilih rumah Rahab, seorang pelacur, seorang yang bukan siapa-siapa, bahkan mungkin seorang yang dipandang hina karena dia seorang pelacur. Tapi Tuhan memilih Rahab. Bukan suatu kebetulan. Juga saya percaya Tuhan memilih setiap kita bukan suatu kebetulan apapun kondisi kita. Dikatakan di 1 Korintus 1 ayat 27 ketika Tuhan memilih. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 29 juga dikatakan, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Jadi Tuhan memilih Rahab, seorang yang tidak pernah dipandang manusia, seorang yang bahkan mungkin diejek, tapi dia dipilih Tuhan untuk suatu hal yang besar. Dan dikatakan di 2 Korintus 4 ayat 7, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah,
bukan dari diri kami. Setiap kita dipilih Tuhan, kita bukan orang yang mampu, kita bukan orang yang berkuasa, kita mungkin bukan orang yang sangat pintar, kita bukan orang yang berpengalaman. Tapi saat Tuhan memilih kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan tidak memilih orang yang mampu. Tuhan gak cari orang yang pintar. Tuhan gak cari orang yang pengalamannya banyak. Tuhan gak pilih orang yang punya duit banyak. Tuhan gak pilih orang yang mungkin punya track record yang sangat baik. Mungkin itu ada salah satu dari kita, Tuhan pilih dari banyak orang. Tapi saat Tuhan memilih kita, Tuhan memampukan kita. Tuhan memampukan Rahab. Seorang Rahab tentu dia takut, saudara. Karena pengintai itu dikatakan adalah musuh dari Raja Yeriko. Tetapi dia, ini aku Tuhan. Saat pengintai itu datang, dia memilih. Saat Tuhan memilih Rahab dan Rahab kembali memilih Tuhan. Saat Tuhan memanggil Rahab, Rahab mau. Dia mau menyembunyikan dua pengintai itu dengan segala resikonya. Dikatakan di sini Rahab bohong ya saudara. Perempuan itu, memang orang-orang itu telah datang kepadaku tapi aku tidak tahu mereka kemana. Padahal dia yang menyembunyikan. Itu adalah suatu resiko yang diambil Rahab saat dia dipilih Tuhan. Dia melakukan resiko itu. Tapi sebenarnya ini nggak boleh ya, karena dia kan bohong. Rahab berbohong, tetapi saat itu Rahab belum bertobat. Dia masih seorang pelacur. Mengapa Rahab mau? Mengapa Rahab memilih untuk menyembunyikan kedua pengintai itu? Padahal itu adalah musuh Raja Yeriko. Dia menjaminkan nyawanya, keluarganya untuk menyembunyikan kedua pengintai. Rahab tahu siapa Allah Israel. Dikatakan di Yosua 2 ayat 8. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami. Dan segala penduduk negeri ini gemetar terhadap kamu. Rahab tahu bahwa Tuhan telah memberikan negerinya kepada kedua pengintai itu. Dan sebenarnya orang-orang warga di situ takut akan kedahsyatan Tuhan. Dikatakan di ayat 10, sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Tebrahu di depan kamu. Ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Jadi sebenarnya kami mendengar, dikatakan kami mendengar, seluruh negeri itu mendengar
kuasa Tuhan yang sungguh luar biasa. Kuasa Allah Israel. Semua orang negeri itu mendengar siapa Allah Israel. Tetapi hanya Rahab yang mengatakan, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Jadi dia tahu. Dia tahu. Kenapa dia mau? Karena dia sebenarnya mengenal. Dia dengar. Mungkin dia dulu belum mengenal seperti hanya mendengar, siapa sih? Seperti saat ini kita, siapa sih Yesus? Siapakah sih Tuhan Yesus itu? Oh, dia juru selamatnya orang Kristen. Oh, dia meninggal di kayu salib. Tapi mereka hanya sekedar tahu. Dan mereka tidak punya keinginan untuk mencari lebih tahu lagi. Tapi Rahab beda. Tahu siapa Allah Israel. Sini saya mau sedikit cerita. Siapa dari seorang Rahab, seorang pelacur yang dipilih Tuhan. Saya Lucia, saya nggak pernah bayangin kalau saya boleh melayani di IFGF. Bahkan saat ini saya boleh sharing buat saudara-saudara sekalian. Saya dulu dari keluarga Konghucu, dan waktu kecil saya tuh sering sakit-sakitan. Karena sering sakit-sakitan akhirnya kayak di pekno angkat sama dewa di kelenteng itu. Tapi Tuhan punya rencana yang lain. Waktu itu saya sekolahkan di sekolah Katolik dan saya mengenal sedikit banyak mengenal siapa Tuhan. Rajin ke gereja. Bahkan sendiri pun saya berangkat, tapi yaitu sekedar datang ke gereja saya belum mengenal Tuhan. Dan masih ikut sembahyang. Kemudian suatu saat saya kuliah dan saya saat itu punya masalah, nangis terus. Terus habis gitu diajak sama teman kos saya, ayo ikut ke gereja daripada kamu nangis di sini, nangis ke Tuhan. Terus waktu itu ke gereja, saya dari datang sampai pulang cuma nangis. Terus waktu itu setelah itu saya selalu ikut, akhirnya selalu ikut ke gereja, selalu ikut ke Betani. Waktu itu saya selalu setiap minggu diajak. Kemudian saya ditawari teman saya, baptis yuk Lus gitu. Setelah saya ternyata saya tahu ternyata Tuhan itu bisa diajak ngomong gitu. Ternyata Tuhan Yesus itu bisa diajak cerita dan Tuhan itu tahu apa yang aku rasakan dan kayak setiap kali aku ngomong, setiap kali aku cerita sama Tuhan itu ada damai, seperti ada kayak Tuhan itu ngomong sama saya kalau Tuhan itu sayang, seperti itu. Dan akhir cerita saya telepon sama papa gitu. Jadi papa saya itu memang dari dulu itu gini, kamu kan dia tahu kita semua anak-anaknya sekolah di sekolah Katolik ya. Terus tapi papa nggak bolehin kita semua baptis waktu itu. Karena papa itu bilang gini, kamu boleh baptis kalau nanti sudah pasti kamu nikah sama orang Katolik. Dia bilang atau seorang Kristen. Jadi kalau kamu sudah baptis, sudah pasti kamu seterusnya ikut Tuhan. Tapi kalau kamu belum mau nikah, kamu sudah baptis, nanti ternyata kamu kepencot sama yang lain, dan kamu meninggalkan Tuhan, kamu lebih dosa. Papa saya tahu seperti itu. Nah, waktu itu saya telepon, saya ngomong, Pak aku mau baptis. Saya cuma ngomong seperti itu, dan papa saya ngomong kapan gitu. Tanggal sekian gitu, saya lupa ya, itu masih zaman kuliah. Terus, ya boleh Pak, boleh. Saya senang, saya daftar dibaptis, akhirnya puji Tuhan saya dibaptis. Dan setelah saya pulang, saya cerita. Terus papa saya bilang, loh kamu baptis apa? Gitu. Saya baptis Kristen. Wah marah papa saya. Lu tak pikir nih baptis bukan Kristen. Karena kalau yang Katolik kan masih boleh sembahyang, ada yang seperti itu, tapi ada juga yang punya prinsip nggak boleh ya. Jadi papa saya itu rodok kaget.
Tapi saya percaya itu semua jalan Tuhan. Dan saya nggak pernah nyangka saya bisa dibaptis. Saya bisa mengenal Tuhan. Saya bisa mengenal siapa Tuhan Yesus. Saudara, jadi kalau saat Rahab dipanggil, saat Tuhan memilih Rahab, dia menolong 2 orang pengintai itu dengan berbohong. Tapi kita percaya Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Saat kita sudah mengenal kebenaran, kita tidak perlu bohong. Kita nggak perlu melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan untuk menyenangkan hatinya. Karena pasti Tuhan punya segala cara untuk menolong kita. Amin. Pernah juga suatu saat waktu itu saya pulang waktu Imlek. Bisa kalau Imlek kan kayak apa ya, harus apa namanya, berdoa gitu kan. Waktu itu saya masih takut-takut, terus doa, terus Tuhan tolong, aku nggak mau, tapi aku nggak tahu caranya ngomong sama papa gimana gitu kan. Caranya nolak gimana waktu itu. Terus dan luar biasa ternyata saudara saya itu datang dari Taiwan dan ternyata saya waktu Imlek itu nggak perlu pulang ke rumah. Tapi kita semua berkumpul di Surabaya dan langsung pergi ke Lombok sampai liburan Imlek itu selesai. Puji Tuhan saya gitu. Jadi memang benar-benar banyak sekali cara Tuhan menolong kita saat Tuhan memilih kita. Dengan cara dan jalan yang benar. Itu saudara. Saya juga bukan orang yang apa namanya, benar-benar introvert dulu tuh nggak bisa ngomong. Kalau nggak dipaksa aja tetap nggak ngomong gitu kan. Tapi ternyata Tuhan memang luar biasa. Saya juga nggak pernah nyangka kalau bisa ngomong di depan sini. Bahkan banyak hal yang Tuhan percayakan saya juga nggak pernah nyangka. Tugas kita cuman taat saja. Tugas kita cuman mau saat Tuhan memilih. Tuhan yang akan memampukan. Sekarang kita mau sedikit kita mau lihat, kita mau bayangkan apa sih sebenarnya yang Tuhan rindukan saat ini. Dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, sekolah kita, Purwodadi bahkan Indonesia. Saya percaya Tuhan mencurahkan anugerahnya buat Purwodadi. Saya percaya saat ini begitu banyak jiwa yang haus akan kedamaian, akan kebenaran. Begitu banyak masalah dunia yang membuat seseorang itu apa ya, kayak aku ini sebenarnya harus gandul kemana sih? Semua pengalamanku masa lalu aku lakukan saat ini kok nggak bisa tak pakai gitu. Saat ini dunia membutuhkan itu. Dunia membutuhkan jawaban, saudara. Apapun yang sudah pernah dilakukan zaman dulu nggak bisa dilakukan di zaman sekarang. Karena apa? Karena dunia terus berubah dan semakin hari semakin berubah. Sejak COVID-19 dunia semakin berubah. Cara marketing berbeda, cara anak-anak belajar berbeda, bahkan sekarang dari anak-anak kecil sudah pegang gadget ya kan. Semuanya sungguh berbeda dan berubah sangat cepat. Dan banyak orang yang takut atau bahkan merasa sendiri saat menghadapi semua perubahan itu dan saat semua masalah itu datang. Kok gak ada yang bisa bantu aku ya? Kayak orang yang biasanya tak gandoli kok sekarang gak bisa bantu aku ya? Yang biasanya tak andalin kok sekarang gak bisa bantu aku ya? Begitu banyak jiwa, begitu banyak orang yang kebingungan, ketakutan, haus akan kebenaran, akan kedamaian. Dan saat ini Tuhan Yesus mencari kita, memanggil setiap kita untuk menjadi jawaban buat anak-anak muda, buat anak-anak kecil, mungkin di keluarga, di rumah mereka melihat orang tuanya nggak harmonis karena apapun itu alasannya, atau anak-anak muda yang semakin apa ya, sekarang perkembangan zaman semakin ngeri ya, semuanya bisa diakses, bahkan anak-anak pun bisa akses dengan luar biasa melalui YouTube dan lain-lain. Bahkan saat kita mencari hal yang
rohani aja kadang iklan-iklan muncul itu kan enggak karuan. Nah, bagaimana kalau itu anak itu yang lihat? Bagaimana kalau remaja-remaja kita yang lihat? Apakah mereka sudah siap untuk menolak itu? Apakah mereka sudah siap untuk mengatakan tidak? Apakah mereka sudah siap untuk memilih tetap hidup kudus? Itu kerinduan Tuhan untuk kita dipanggil, kita dipilih. Saudara, kita sudah ditebus Tuhan Yesus. Kita dari yang kotor sudah diambil Tuhan, dibersihkan dengan darahnya yang kudus. Kita sudah dipulihkan satu demi satu. Saya percaya setiap kita sedang dipulihkan satu persatu dalam seluruh aspek kehidupan kita, amin. Nah, apakah kita mau cuman diam? Hanya, oh ini keselamatan cuman milikku. Oh ini pemulihan Tuhan cuma untuk keluargaku. Apakah kita mau seperti itu? Ataukah kita mau berbagi dengan sesama kita, dengan orang-orang yang Tuhan kirim di dekat kita, untuk kita membagikan kasih, untuk kita menceritakan siapa Tuhan, untuk menceritakan siapa Tuhan Yesus, siapa kebenaran, siapa jalan yang benar, siapa yang bisa memberikan kedamaian, siapa yang bisa memberikan kemenangan, siapa yang bisa memberikan kesembuhan, siapa yang bisa memberikan keselamatan. Saudara, apa yang sedang Tuhan kita lakukan? Tuhan memanggil setiap kita, Tuhan memanggil setiap nama kita untuk menjadi partner kerjanya. Kembali ke Rahab, Rahab memilih mau. Di Yosua 2 ayat 11. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang yang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di atas langit dan di atas bumi. Jadi Tuhan, Rahab memang memilih mau karena dia tahu siapa Tuhan. Kita tahu siapa Tuhan Yesus. Kita siapa? Kita sudah mengenal siapa Tuhan. Dia juru selamat kita, dia mampu memberikan keselamatan, dia mau memberikan kemenangan, dia mau memberikan kelepasan buat setiap keterikatan kita atas dosa. Dia Tuhan Yesus yang mampu memberikan pemulihan demi pemulihan saat kita berikan hati kita, saat kita taat untuk mendengar firman-Nya. Dikatakan di Yosua 2 ayat 11, ketika kami mendengar itu tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang yang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di atas langit dan di atas bumi. Nah, luar biasa, Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan di atas langit dan bumi. Saudara, dia pencipta dan dia pemilik alam semesta. Semuanya tunduk, bahkan di laut tunduk, iblis pun tunduk di hadapan Tuhan. Siapa kita? Sungguh luar biasa kita dipilih Tuhan. Sungguh luar biasa kita boleh menjadi partner kerjanya. Begitu banyak orang tahu, melihat dan mengalami sendiri kuasa Tuhan Allah Israel, tapi gak peduli. Pokoknya aku sudah selamat, pokoknya aku sudah bebas, pokoknya aku sudah mengalami kemenangan, pokoknya aku sudah dipulihkan Tuhan. Aku gak peduli orang lain. Tapi saat ini Tuhan memanggil kita, Tuhan memilih kita. Apakah kita mau hanya diam saat mendengar panggilan Tuhan? Ada suatu yang luar biasa, saudara. Di Yosua 2 ayat 12. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah kepadamu. Dikatakan Rahab menyuruh kedua pengintai itu bersumpah, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. Jadi waktu dia sudah menolong kedua pengintai itu dikatakan, bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah kepadamu, karena aku telah menolongmu, maka kamu juga berlaku ramah kepada keluargaku dan berikan kepadaku suatu tanda. Dikatakan di ayat 13 bahwa kamu akan membiarkan hidup ayahku dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Sungguh luar biasa Rahab saat dia mempertaruhkan nyawanya. Di
dia ingat keluarganya. Aku mempertaruhkan nyawaku. Aku bawa keluargaku. Aku menolongmu, tolong selamatkan keluargaku. Dan dikatakan di Yakobus 2 ayat 25. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui rumah yang lain. Rahab bukan hanya sekedar melakukan perbuatan menyelamatkan kedua pengintai itu, tapi dia punya iman yang besar. Dia percaya. Karena nggak mungkin kalau dia nggak yakin kalau dia dan keluarganya selamat dengan mempertaruhkan nyawanya seperti itu. Karena dia tahu siapa Allah Israel. Dia punya iman bahwa saat dia iya sama Tuhan, saat dia oke Tuhan, aku mau. Tuhan juga ada di pihaknya. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Sebenarnya yang menyelamatkan Rahab adalah imannya terlebih dahulu. Tetapi dikatakan di ayat firman yang lain, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kita nggak bisa cuman aku percaya Tuhan Yesus, aku setiap hari ke gereja, aku percaya aku akan selamat. Tapi kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Kita tidak melakukan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Kita tidak melakukan apa yang menjadi kebenaran. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati, saudara. Jadi saat kita beriman, kita percaya Tuhan menyelamatkan hidup kita. Tuhan mempercayakan keluarga kita. Tuhan mempercayakan, Tuhan akan menyelamatkan orang-orang yang kita cintai, yang kita kasih, orang-orang yang ada di dekat kita. Tapi kalau kita nggak melakukan apa-apa, percuma. Jadi saat kita beriman, kita juga melangkah. Seringkali kita meminta Tuhan membimbing langkah kita, tapi kita nggak pernah melangkah. Tuhan tolong bimbing aku, sering ya. Saya juga kalau berdoa gitu, Tuhan bimbing aku jalani sertai setiap langkahku Tuhan. Tapi saat kita berada di pilihan, ada di dua pilihan, memilih jalan kebenaran atau enggak. Kadang kita memilih jalan yang lain. Nanti kalau sudah protes, loh Tuhan aku sudah minta dibimbing, aku sudah minta dilindungi, aku sudah minta penyertaan-Mu, tapi kenapa kok aku tetap mengalami ini? Nah, waktu Tuhan bimbing kita manut enggak? Kita melangkah enggak di jalannya? Itu saudara. Setiap kita pasti punya cerita sendiri-sendiri bagaimana saat Tuhan memilih. Saat Tuhan memanggil, apapun panggilanmu, dalam pekerjaan, di dalam keluarga, mungkin di dalam keluarga engkau, kita dipanggil menjadi seorang pendoa, atau di dalam sekolah, di dalam pergaulan, apapun panggilan. Dunia semakin jahat dan Tuhan memilih setiap kita. Supaya keselamatan itu bukan hanya milik kita, tetapi juga milik orang-orang yang kita kasihi dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bagaimana mereka mengenal Tuhan Yesus kalau kita tidak pernah bercerita tentang Tuhan? Bagaimana mereka akan kagum akan Tuhan kalau perbuatan kita tidak mencerminkan apa yang siapa Tuhan itu? Bagaimana orang bisa diselamatkan dan respect dan merasakan kasih Tuhan kalau kita jahat, kalau kita gak peduli sama mereka? Rahab seorang pelacur, saat dia dipilih Tuhan, pada awalnya dia masih melakukan hal yang salah, dia berbohong. Tetapi hidupnya dirubah Tuhan. Karena itu dia menjadi seorang ibu dari Boas. Dan Rahab diurapi Tuhan
menjadi nenek moyang Tuhan Yesus. Orang yang tidak pernah dipandang siapapun, bahkan orang yang dihina, yang sangat hina. Tapi Tuhan memilih. Bukan hanya hal yang negatif menjadi hal yang positif, tetapi Rahab diubahkan Tuhan menjadi seorang yang sangat luar biasa. Dia menjadi nenek moyang Tuhan Yesus karena imannya. Dan dia membawa keluarganya. Tuhan memanggil setiap kita. Kita bukan orang yang hebat. Kita bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan mencari orang yang mau. Mungkin ada harga yang harus kita bayar, saudara. Entah itu waktu kita, pikiran kita, hati kita, bahkan mungkin keegoan kita. Tapi ada berkat di balik itu semua. Bukan cuma berkat pemulihan atas hidup kita, tapi juga untuk keluarga kita. Bahkan mungkin untuk gereja kita, untuk kota Purwodadi dan untuk Indonesia. Maukah saudara, setiap kita mengatakan, ini waktuku Tuhan. Ini waktuku menjawab panggilan-Mu. Ini waktuku Tuhan. Aku melangkah di dalam jalan-Mu. Ini waktuku Tuhan. Engkau pakai aku untuk kemuliaan. Ini waktuku aku melihat kemuliaan Tuhan atas keluargaku. Ini waktuku Tuhan. Aku akan melihat kemuliaan-Mu Tuhan turun atas pekerjaanku. Ini waktuku Tuhan. Aku akan melihat kemuliaan-Mu atas sekolahku. Ini waktuku Tuhan. Aku akan melihat begitu banyak jiwa dimenangkan dan kota ini penuh dengan kemuliaan. Ini waktuku Tuhan. Aku akan melihat begitu banyak bangsa. Akan melihat banyak Tuhan orang-orang menyembah Engkau, mengenal Engkau, memuji dan memuliakan nama-Mu, berlutut untuk Engkau Yesus. Di Indonesia, ini waktuku Tuhan. Aku mau, aku mau, aku mau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ini waktumu saudara, katakan kepada Tuhan apa yang menjadi kerinduan hatimu. Jawablah dia, jawablah setiap panggilannya. Ini aku Tuhan, ini aku Tuhan, pakailah Tuhan, pakai aku lebih lagi untuk kemuliaan-Mu, untuk nama-Mu Yesus, untuk kejayaan-Mu Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu yang menyelamatkan kami, kasih-Mu yang memanggil kami Tuhan, kasih-Mu yang memampukan kami menjawab panggilan-Mu, oh Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan.
atas bangsaku Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur, syukur, syukur. Bapak, jemaatmu mengucap syukur Engkau sudah mengutus hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Apa yang sudah kami dengar itu firman-Mu Engkau meteraikan dalam hati kami. Sehingga ketika kami nanti keluar dari ruangan ini, si jahat tidak akan bisa mencuri akan firman yang kudus. Tetapi Engkau meteraikan dan disimpan dalam ruang maha kudus di dalam lubuk hati kami yang paling dalam, dan Engkau memeteraikannya. Bapak, berkati hamba-Mu yang sudah dengan taat melayani dalam jemaat ini. Berkati hidupnya, berkati kesehatannya, berkati suaminya, berkati kedua anaknya, berkati pekerjaannya dalam bisnis, berkati pula seluruh pelayanannya. Dan Engkau belum selesai untuk beracara dan berperkara, karena akan lebih lagi hamba-Mu Engkau utus lebih dalam lagi, sehingga cintamu kepadanya akan lebih lagi, dan Engkau belum selesai, dan cintanya kepada Engkau dan seluruh keluarga akan lebih lagi Tuhan dinyatakan. Bapak, jemaat-Mu hendak mengucap syukur dalam bentuk persembahan sebagai tanda cinta kami kepada Engkau. Engkau menguduskan apa yang kami hendak kumpulkan bersama-sama, sehingga boleh dipakai untuk mendukung pekerjaan pelayanan di dalam gereja ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam hidupku, pengorbananmu Yang selamatkanku, Engkaulah hartaku yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Bapa, kami mengangkat kedua belah tangan kami. Tolong tilik lihat Bapa, inilah jemaat-Mu yang sudah dengan setia menghargai kekudusan hari Minggu. Engkau tidak akan menyuruh mereka pergi dengan tangan yang kosong. Di sebelah deretan kiri hamba-Mu, Engkau menilik mereka semua. Engkau melihat akan keadaan mereka, hidup mereka, pekerjaan mereka, pergumulan mereka, tetapi juga sukacita mereka. Deretan di sebelah kanan hamba-Mu, mereka juga punya pergumulan, kesusahan, tetapi mereka juga punya sukacita di dalam Engkau. Engkau juga mengasihi seluruh anak-anak-Mu yang melayani ini Tuhan. Kami semua mengangkat hati kepada Engkau. Curahkanlah berkat, kasih sayang, penyertaan, pemeliharaan, keperkasaan yang dicurahkan dari Allah Bapa yang di surga. Kasih karunia Juru Selamat kami yang hidup, Sang Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan bersama dengan Roh Kudus pada siang hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kami semua yang percaya berkata bersama, amin. Shalom, minta waktunya sebentar.